Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan, sudahkah kamu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan? Anak-anak, sebelum kita beraktivitas, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Efesus 2 ayat 12-14. Efesus 2 ayat 12-14, demikian firman Tuhan. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Anak-anak, pernahkah kamu melihat lidi? Ada pepatah mengatakan, setangkai lidi mudah dipatahkan, namun seikat lidi tidak mudah dipatahkan. Maksud pepatah itu ialah sebatang lidi saja tidak akan cukup kuat untuk dipakai melakukan sesuatu yang besar, bahkan mudah untuk dipatahkan, rusak hingga akhirnya tidak berguna. Namun, lidi dalam jumlah yang banyak lalu diikat menjadi satu akan jauh lebih kuat, tidak mudah dipatahkan atau rusak, serta dapat dipakai untuk membersihkan dan melakukan berbagai hal yang dapat membantu manusia. Itulah kekuatan yang didapat dari kesatuan. Anak-anak, dari pepatah ini kita belajar bahwa kesatuan adalah hal yang penting, sama halnya dengan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kita juga hidup dalam kesatuan karena kita telah dipersatukan di dalam Kristus melalui karya penebusannya di kayu salib. Namun, bagaimana wujud hidup yang dipersatukan di dalam Kristus itu? Pertama, hidup yang dipersatukan di dalam Kristus yaitu hidup yang telah dilahirbarukan di dalam Kristus. Anak-anak, dalam Efesus 2 ayat 12-13 berkata, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Anak-anak, firman Tuhan kita hari ini merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Paulus menulis surat ini karena ia tahu mulai ada ketidakharmonisan dalam jemaat. Karena ada di antara mereka yang sombong dan merasa telah hidup dengan baik karena lebih dahulu mempercayai Allah serta setia menjalankan hukum Taurat. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Sedangkan orang percaya yang baru dan bukan orang Yahudi merasa terpinggirkan karena perilaku orang Yahudi. Dalam tulisannya, Paulus mengingatkan baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi bahwa keadaan mereka sebelum menerima penebusan Kristus, dahulu mereka semua jauh dari kebenaran Tuhan. Meskipun mereka orang Yahudi maupun juga orang yang bukan Yahudi, mereka semua sama-sama tidak dapat hidup memenuhi tuntunan perintah Tuhan dan layak untuk dihukum. Namun melalui penebusan Kristus, mereka mengenal kebenaran yang memerdekakan dan yang melepaskan mereka dari hukuman dosa. Sehingga mereka yang hidupnya dulu jauh dari kebenaran boleh mengenal dan hidup dekat dengan kebenaran, yaitu Kristus sendiri. Anak-anak, kehidupan manusia pada dasarnya tidak suka mencari Tuhan. Bahkan manusia cenderung lebih senang melakukan kehendak sendiri dan merasa diri lebih baik dari orang lain. Seperti dikatakan dalam Roma 3 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Anak-anak, namun kehidupan seperti itu harusnya sudah ditinggalkan ketika kita telah percaya Tuhan dan dilahirkan baru. Melalui penebusan Kristus, kita menjadi tahu bahwa bagaimana kehidupan yang benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pengorbanan Kristus mengubah hidup kita yang dahulunya jauh dari Tuhan karena dosa menjadi dekat dengannya.
Hal ini membuat kita tahu bagaimana seharusnya hidup seturut firman Tuhan. Kedua, hidup yang dipersatukan di dalam Kristus yaitu hidup damai dengan sesama. Anak-anak, dalam Efesus 2 ayat 14 berkata, "Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan." Anak-anak, setelah hidup dipersatukan dalam Kristus, kita bukan hanya hidup dekat dengan Kristus saja, namun kita juga memiliki hidup yang damai tanpa tembok pemisah dengan sesama kita, yaitu kehidupan yang meskipun memiliki segala perbedaan, baik itu perbedaan dari garis keturunan, suku, maupun kebiasaan lainnya, kita dapat saling menerima. Karena kita menyadari bahwa di mata Tuhan kita adalah satu tubuh sebagai orang yang percaya. Tuhan telah mendamaikan perseteruan manusia dengan sesamanya. Tidak ada lagi perbedaan yang menjadi alasan yang memecahkan kesatuan orang percaya. Karena kita semua dipersatukan di dalam Kristus dan memiliki hidup yang damai. Anak-anak, setiap kita pasti memiliki perbedaan dengan teman kita, baik itu suku, bahasa, daerah. Tetapi di dalam Tuhan, walaupun kita berbeda, kita dipersatukan melalui penebusannya di kayu salib. Di dalam kasih dan di dalam anugerahnya, kita dipersatukan untuk dapat berkarya melayani Dia, tanpa mempermasalahkan perbedaan-perbedaan kita. Maka, mari kita belajar semakin dekat dengan Tuhan, belajar setia, mewujudkan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, dan hidup tidak saling membeda-bedakan sesama kita. Karena di mata Tuhan, kita adalah sama. Yakin dan percayalah bahwa hidup kita sudah dipersatukan di dalam Kristus untuk membawa berkat bagi sesama. Amin.